as you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away. Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Selamat menonton, thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang pakan. Baru aja ada pertanyaan di Instagram saya. Jadi bertanya tentang bahan pakan hijauan teman-teman, dan konsultasi tentang pembibitan itu kalau diberikan pakan enceng gondok itu apakah mempengaruhi produksinya ketika nanti udah besar ya. Dan plus nanti saya berikan informasi tentang kangkung juga. Kemarin ada yang tanya apakah indukannya diberikan pakan kangkung secara terus menerus itu akan menghambat bertelur ya, atau menghasilkan telur fertil, itu akan macet nelur gitu, intinya seperti itu. Jadi seperti apa untuk penjelasan kali ini, dan sebelumnya apabila informasi ini kurang sesuai, teman-teman bisa memberikan pendapatnya di kolom komentar ya. Mungkin ada kesalahan sebelumnya, sebelum saya jabarkan, mohon maaf apabila ada kesalahan dari informasi ini ya. Oke, seperti apa untuk penjelasan kali ini, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Oke, edisi membersihkan kandang udah selesai, dan ini yang betina mabung atau rontok bulu, masih belum menghasilkan telur teman-teman, dan size-nya tubuhnya lebih besar ya, teman-teman bisa lihat dibandingkan yang ini sama yang ini. Jadi dia masih proses untuk pergantian bulu ya. Oke, kita akan jelaskan pertanyaan dari teman kita yang konsultasi di IG. Apakah enceng gondok itu diberikan pakan sebagai pakan tambahan untuk pembibitan, itu akan mempengaruhi entok dalam produksi telur. Jadi dewasanya nanti apakah berpengaruh ya. Nah gini ya teman-teman, untuk kandungan dari enceng gondok itu sebenarnya bagus sekali ya. Teman-teman tuh bisa browsing sebelum teman-teman tuh apa ya istilahnya, meyakini salah satu informasi dari teman-teman yang lain mungkin ya. Itu bisa teman-teman cek apakah benar untuk kandungannya itu tidak bagus untuk entok kita ya. Nah, yang saya tahu untuk enceng gondok itu untuk kandungan proteinnya cukup tinggi dan sangat bagus untuk pakan ikan ya, pakan ikan. Dan ini untuk informasinya teman-teman bisa lihat. Nah, di situ kita lihat untuk persentase proteinnya cukup bagus ya. Jadi bisa dipastikan kalau teman-teman memberikan pakan ini untuk pembibitan ya, seumpama dicampur dengan yang lain, pakan yang lain ya, itu enggak apa-apa atau bagus ya. Terus ada yang memberikan pendapatnya ya, memberikan opini atau pendapatnya tentang pakan enceng gondok itu tidak bagus untuk produksi telur, entok atau indukan. Nah itu mungkin untuk racikannya itu tidak presisi teman-teman. Sekali lagi saya katakan untuk persentase proteinnya apakah itu mencukupi untuk diberikan ke indukan.
ya, keindukan atau pembibitan. Kalau persentase 50% saya katakan itu kurang bagus. Jadi bisa diberikan ya sekitar seumpama dari 100% 20% hijauan atau 30% hijauan sama 70% pakan pokok, dan plus untuk pakan protein seperti konsentrat atau pur 15 ya, ataupun jagung, itu sangat bagus sekali. Nah, kalau untuk pembesaran itu settingannya beda lagi teman-teman. Kemarin saya sempat dikomplain juga untuk pembesaran kok cuma sedikit. Nah, itu kalau persentasenya teman-teman terapkan 50% enceng gondok sama 50% dedak, itu bisa ya, karena itu nanti kan untuk konsumsi, bukan untuk menghasilkan telur, pada intinya seperti itu. Terus untuk kangkung itu juga bagus sekali teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan kangkung tidak bagus untuk indukan diberikan ya, untuk indukan itu akan menghambat. Jadi kata menghambat itu dalam arti dia akan menghentikan proses nelur si indukan entok. Jadi tidak hanya nelur, dia tidak akan menjadi fertil juga, intinya seperti itu. Itu sangat menurut saya sangat kurang efisien untuk penjelasan tersebut ya. Jadi kalau setiap hari diberikan dengan persentase 50-50 tentu saja tidak akan menghasilkan istilahnya indukan yang bagus menghasilkan telur. Sedangkan di catur unggas ini untuk settingnya sendiri teman-teman, itu saya masih pakai pur 15 untuk protein, pakai jagung giling, pakai dedak, baru untuk tambahan hijauan seperti limbah sawi ataupun batang sawi dari pasar ya. Jadi di situ juga saya raciknya itu enggak asal-asalan. Dan perlu diketahui untuk entok ya, untuk entok ataupun bebek itu sama, itu kalau tidak diberikan cukup protein dia akan susah menghasilkan telur fertil. Jadi dia bisanya cuma kalau kenyang dia menghasilkan telur, tapi telur pakan teman-teman. Telur pakan tuh dalam artian dia ketika udah kenyang banget baru nelur, seperti itu. Jadi pada intinya teman-teman, kalau di sekitar masih ada eceng gondok bisa diberikan, tapi jangan terlalu banyak ya, sebagai pakan tambahan atau pakan camilan paling mudahnya dicerna seperti itu. Jadi dia intinya pakan tambahan tuh bisa menambah kekenyangan dia, tapi untuk proteinnya masih harus menggunakan tambahan seperti pur 15, konsentrat petelur, dan jagung yang paling bagus itu ya. Jadi di sini catur unggas juga belum pernah untuk menggunakan enceng gondok ya, karena memang untuk di daerah catur unggas jarang sekali atau susah untuk mendapatkan pakan tersebut ya. Jadi udah pernah saya coba semua teman-teman, dan memang yang sangat berpengaruh dalam produksi telur yang bagus itu, sekali lagi saya katakan, pakan protein ya. Jagung itu sangat berpengaruh, dan juga untuk pur 15 ataupun konsentrat petelur ya. Dan teman-teman bisa lihat kemarin saya sudah kirim-kirim juga ya untuk telur untuk anakan, dan ini udah mau setting lagi untuk telurnya teman-teman. Ini mau dikirim ke, nantinya mau dikirim ke customer sekitar ya, ini nanti kalau bisa bareng ya 30 ekor DOE. Nah ini udah dirami, dua tempat ini udah dirami, ini masih kosong, dan ini juga dirami ada 3 tempat. Nah ini sekitar berapa ya, 1, 2, 1,
1 2 3 4 5 ada 10, yang di sebelah sini 15, yang di sebelah sana 15 ya. Tapi kalau yang ini 15 ini udah saya cek untuk fertilnya atau perkembangannya cukup bagus. Yang di sebelah sana itu ada satu yang masih meragukan. Kalau yang di sini ini cukup bagus sekali, semuanya 15 oke. Ya, nanti kita lihat untuk penetasannya. Terus yang di sebelah sini ini ada yang masih belum terlihat ya, masih belum terlihat untuk ini calon anakannya atau calon DOE nya. Kita lihat perkembangannya apakah 10 nanti bisa fertil semua. Tapi yang feeling saya ada 3 butir yang nantinya ada istilahnya ada tidak normal untuk perkembangannya. Nanti kita lihat. Jadi kalau dia tidak cepat istilahnya perkembangannya kok tidak sama, pengeramannya udah sama seumpama 2 minggu tapi perkembangannya yang satunya tidak ada muncul, itu langsung diambil teman-teman ya. Sekitar 1 minggu dirami itu masih bisa nanti kita konsumsi untuk telur infertilnya. Ini masih ada 3 ya, 3 yang masih belum nampak. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini, dan cukup jelas untuk enceng gondok juga bagus untuk diberikan untuk pembibitan. Dari kecil bisa diberikan sebagai pakan campuran, dan tentu saja jangan cuma diberikan enceng gondok ya, itu aja. Tapi nanti sebagai campuran pakan pokok juga harus atau wajib diberikan agar nanti nutrisinya bisa terpenuhi sampai anakan itu dewasa dan menghasilkan telur ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. We do it.